Hai semuanya, ini Edo. Di channel ini kita akan ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan videografi, kamera, teknologi, dan hal-hal yang membantu proses pengerjaan hal kreatif tersebut. Di video ini topiknya adalah waktu, yang mungkin kedengarannya simple banget ya, tapi sebenarnya emang simple. Dan di sini kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja ya, biar santai. Biar lebih kebayang, kita cerita dulu. Jadi ini udah agak lama ceritanya, jauh sebelum negara api menyerang, aka pandemi. Waktu itu aku lagi bantu ngerjain project buat seorang senior. Nama senior di anonymous ya, karena nggak tahu orangnya suka namanya disebut atau enggak. Tapi intinya kerjanya tuh nggak di tempat, buat dibawa pulang gitulah. Jadi emang udah WFH sejak dini Edo nih anaknya. Pas lagi nunggu ngopi data hard disk, aku dibilangin gini, "Dok, ntar kamu pas kerjain ini bisa coba di timerin nggak?" Ya aku bales, "Oh oke, bisa banget dong mas. Tapi buat apaan ya mas?" "Oh nggak apa-apa, biar aku tahu aja. Catat waktu efektifnya aja ya. Jadi jangan dihitung waktu kalau kamu ke WC sama makan." Nah, setelah momen yang ini persis nih, aku pulang terus kerja. Setelah selesai, aku kirim hasil kerjaannya dong. "Ini ya mas." "Oh oke, aku cek dulu ya. Kamu catat waktunya nggak dok?" "Ya mas, yang A nih butuh waktu 1,5 jam, yang B 2 jam." "Oke," katanya. Beberapa jam kemudian, aku di chat lagi nih. "Dok, udah oke kerjaannya nih. Aku kasih review ya." Sambil tegang, aku jawab, "Oke mas, gimana? Waktu ngerjain kamu cepet. Aku kasih ke orang lain yang mirip-mirip, ada yang butuh waktu 2 jam, ada yang 3 jam. Jadi itu poin plusnya. Tapi kerjaan kamu masih banyak yang ceroboh nih. Bukannya salah, tapi kurang detail gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin bisa cek lagi di bagian situnya ya." Sebenarnya beliau pas ngomong ya biasa aja gitu ya, tapi aku langsung mind blow. Semenjak saat itu aku selalu tamerin hal-hal yang aku kerjain, biasanya yang berhubungan dengan kerjaan aja sih. Dan ini efeknya mantep banget. Kenapa gitu? Emang setelah waktunya dicatat, apa yang terjadi? Jadi aku bisa tahu persis waktu yang aku butuhin buat mengerjakan sesuatu. Anggaplah di konteks ini kita mau produksi satu video. Jadi kita hitung dari awal. Pre-productionnya perlu berapa jam? Production perlu berapa jam? Post-production juga perlu berapa jam? Di total, dan kita bisa dapat hasil yang akurat waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk ngerjain satu video. Jadi kita nggak lagi nebak-nebak, kayaknya gini, kayaknya gitu, kayaknya perlu waktu segini. Dengan ini ya kita tahu dengan jelas banget waktu yang kita butuhin untuk menyelesaikan project sejenis ini. Ada beberapa hal yang menurut aku lumayan terpecahkan karena ini. Karena sebenarnya waktu itu kan absolut ya. Tapi di satu sisi bisa disebut juga relatif. Dalam artian gini, 1 menit ya 60 detik, 5 menit ya 300 detik. Itu pasti kan? Semua setuju ya? Tapi kalau kita lagi ngerjain hal yang kita suka, rebahan misalnya, 5 menit mah cepet banget. Kepala baru ketemu bantal, tiba-tiba udah sejam. Dan sebaliknya, kalau kita lagi lapar banget, nungguin mie instan mateng, buset, 3 menit lama bener rasanya. Kayak 1 jam. Seperti hal pada umumnya ini ada sisi bagus dan jelek. Misalnya kita suka banget sama video editing. Mungkin cepet banget rasanya ngedit satu video tuh sebentar juga kelar lah. Paling 1-2 jam. Tapi pas kita coba timerin, waduh, baru ketahuan. Ternyata kita perlu 10 jam itu buat editingnya doang. Agak berlebihan mungkin contohnya. Tapi nangkep maksudnya lah ya. Dan dari sini kan bagusnya ya, berarti kita jadi tahu kita tuh bisa mengerjakan satu hal itu untuk waktu yang lama dan nggak berasa. Karena itu berarti kita enjoy kan. Tapi sisi jeleknya ya, hal yang kita kira selama ini perlu waktu sebentar, ternyata butuh waktu yang lama. Cuman kita emang nggak berasa aja, karena emang kitanya suka kan ngelakuin hal itu. Jadi dengan kita catat waktunya itu, kita bisa nilai waktu yang kita butuhin untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih objektif. Bukan kayaknya lagi. Itu konsepnya secara general ya. Kalau belum mind blown, silahkan lanjut nonton. Mungkin akan mind blown. Sekarang kita bahas cara yang spesifik aku pakai. Tips ala Edo lah. Pertama-tama coba kita bahas cara perhitungan tadi. Anggaplah kita mau bikin video buat YouTube kayak gini dan proses kita pada umumnya tuh seperti ini. Pre-production kita perlu waktu 3 jam. Production perlu waktu 3 jam. Post-production anggaplah perlu waktu 6 jam. Total perlu 12 jam. Ini angka yang kita pakai buat contoh aja biar lebih kebayang ya. Catatan ini sebenarnya kan bisa kita lebih detailin lagi. Anggaplah untuk pre-production kita perlu riset dan bikin bullet point. Dan untuk production kita perlu setup dan shooting. Untuk post-production yang berarti editing ya. Masing-masing kita bisa ukur lagi tuh berapa menit atau jam misalnya kita butuhin. Nah, di sini karena ada data-data ini, kita tuh bisa melakukan trial and error dan tahu hasilnya dengan lebih mantep. Karena ada hard datanya kan. Anggaplah kita spare waktu 1 jam lebih untuk bikin script. Terus kita cek hasilnya. Ya, berarti cuma ada 2 opsi kemungkinan hasilnya ya. Pertama, ya ternyata dengan nambah 1 jam buat nulis script, kita bisa ngirit waktu di production sebanyak 1 jam. Karena ngomongnya kita jadi nggak pakai salah-salah lagi. Dan ternyata nggak salah-salah tersebut juga membuat proses editing itu jadi lebih gampang. Jadi bisa lebih cepet. Akhirnya editing jadi irit 1 jam juga. Berarti kita jadi tahu, dengan kita nge-spare waktu lebih di pre-production, kita tuh bukannya buang waktu, tapi sebaliknya kita jadi lebih efektif. Terus sebaliknya juga, kalau pas dicoba ternyata nggak ada efek, ya udah, berarti mungkin caranya nggak efektif buat kita. Kita bisa coba cari cara lain. Hal ini bisa diterapin ke semua part of production ya sebenarnya. Ganti lampu yang lebih simple, atau coba cara baru di editing. Kalau ternyata prosesnya jadi lebih cepat, ya lanjutkan. Kalau malah jadi bikin lebih lambat, ya jangan dilanjutin, ya coba cari cara lain. Intinya semua jadi ketahuan dengan jelas kan, semua tuh bisa keukur. Selain itu, jangan lupa juga untuk lihat hasil
hasil akhirnya. Karena kecepatan sebenarnya kan cuma salah satu tolak ukur juga ya. Bisa juga kita lihat dari quality hasil akhirnya. Misalkan, kalau dengan menyisihkan waktu 30 menit, kita bisa bikin hasilnya lebih bagus 1,5 kali lipat. Ya, kenapa enggak kan? Dan sebaliknya, kalau kita ngelakuin sesuatu yang makan waktu 8 jam, dan hasilnya cuma lebih bagus 10%, ya mungkin bisa dipertimbangin lagi ini worth it atau enggak buat dilakuin. Tapi intinya semua yang kita lakuin tuh terukur dengan jelas. Bahkan ini sebenarnya bisa dipakai ke hal-hal lain ya. Ini buat contoh aja sebenarnya, kita pakai produksi video. Ini bisa dilakukan nggak perlu dengan cara-cara yang susah banget kok. Aku pribadi sesimpel nulis di kertas, step-step yang kita butuhin, terus tiap udah 1 jam aku coret satu kayak gini. Dan timer juga pakai timer HP aja. Berikutnya mungkin ada beberapa teman-teman yang suka ngerasa kecepatan kerja kita kan nggak selalu sama ya. Intinya kerja kita ya kadang cepet, kadang lambat, banyak banget faktornya. Mungkin moodnya lagi bagus, atau mood lagi jelek, atau kerjaan lagi banyak, badan lagi capek, ya intinya banyak banget lah. Jadi buat ngatasin hal semacam itu, ya mending ambil aja waktunya beberapa kali terus di rata-rata. Misalkan kadang untuk suatu jenis video yang sama ini, kita sebut aja video tipe A ya. Kita butuh 4 jam kalau lagi cepet. Kalau lagi lambat butuh waktu 6 jam. Ya udah, kita anggap aja rata-rata kita tuh perlu waktu 5 jam untuk membuat video tipe A. Setiap kali kerja ngitung? Enggak sih, biasa nunggu udah agak lama baru ngitung lagi. Sesimpel, aduh kayaknya udah lama nih nggak ngukur waktunya, akhirnya coba lagi. Atau pas udah berasa, kayaknya gue udah makin efisien deh ngelakuin kerjaan ini. Nah, akhirnya ngitung lagi. Karena harusnya ya pas kita berasa makin mahir ya kita makin cepet kerjain yang pastikan. Buat yang bikin video untuk orang lain dan sering berasa banget mepet mulu sama deadline ya. Dengan tahu waktu pasti yang kita butuhin tadi tuh, jadi kita bisa ngasih timeline yang kita butuhin dengan presisi kan. Misalkan ditanya, gue mau video kayak gini, gue bisa terima kapan ya? Anggaplah habis kita hitung-hitung prosesnya mungkin kita perlu waktu 12 jam. Anggap lagi kita kerja tuh 8 jam sehari ya, biar work-life balance. Jadi nggak perlu ke Bali hilang-hiling. Berarti kita tahu dengan pasti kita butuh waktu 1,5 hari. Ya udah, berarti itu kita bilang aja perlu 3 atau 4 hari, tergantung kalian lah kalau ini. Terus pas projectnya udah mulai, kalau kelar lebih cepat dari 3 hari, ya bagus kan? Semua senang. Tapi kalau ternyata tiba-tiba kita ada urusan lain, jadi sehari cuma bisa kerja 4 jam, waktunya bakal tetap cukup kan? Ya namanya hidup kan agak nggak terduga ya. Jadi in case ada apa-apa ya timeline project bakal aman terus. Jadi semua akan senang. Ini contoh aja ya biar lebih kebayang. Tapi tentunya angka-angka tadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan. Rangkumannya sekali lagi, jadi kalau kita rangkum, kita tuh perlu catat waktu yang kita butuhin, di breakdown sedetail mungkin prosesnya, trial dan error pakai hard data tadi. Jadi semuanya tuh benar-benar keukur. Akhirnya ketahuan kan step-step mana yang bikin proses makin cepat dan mana yang enggak. Kelima, analisa hasilnya. Pilih yang worth it buat kalian lakuin. Lakuin beberapa kali buat cari average time kalau diperluin. Rinse and repeat. Selamat mencoba, ini pribadi hal yang sangat membantu buat aku. Semoga membantu juga buat yang suka bermasalah dengan waktu pas lagi ngerjain pekerjaan kreatif. Ya sebenarnya ini bisa dipakai buat kerjain apa aja ya. Tapi itu aja video kali ini. Thanks for watching, sampai ketemu di video berikutnya.